Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi di channel Ustadz Demokrasi. Sobat sekalian, edisi kali ini adalah kita akan membahas berkaitan dengan sikap Dewan Pengawas KPK yang sekarang ini begitu prematur ogah menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan oleh ditengarai melibatkan LPS. LPS itu adalah Lili Pantauli Siregar, salah seorang pimpinan komisioner KPK sekarang ini yang dilaporkan oleh Novel Baswedan CS. Saya menyebut bahwa ini adalah prematur karena kita lihat bahwa ternyata baru saja sehari melaporkan untuk kelengkapan berkas, tiba-tiba kemudian Dewan Pengawas KPK menyatakan bahwa laporan itu sumir sehingga tidak ditindaklanjuti. Semoga saja sikap ini adalah tidak berkaitan atau tidak ada relevansinya karena berkaitan dengan pelapornya. Yang kita tahu adalah Novel Baswedan CS adalah ex penyidik KPK gitu ya, yang kemudian akhirnya didepak atau saya mengistilahkan di channel kita membahas mengistilahkan sebagai istilahnya diusir secara paksa keluar dari KPK dengan memperalat alasan tidak lolos TWK. Kita tidak membahas lagi berkaitan dengan TWK dan 57 orang penyidik KPK yang selama ini kita tahu betul adalah orang-orang yang kredibel itu sekarang ini sudah keluar dari KPK. Dan tentu dengan karena lagi-lagi keinginan kita, harapan kita pernah negara hadir di sana ternyata juga tidak bisa merespon secara baik. Sekali lagi kita tidak akan membahas berkaitan dengan soal TWK. Yang kita akan bahas adalah berkaitan dengan sikap Dewan Pengawas KPK. Kita tidak bisa membantah bahwa publik sekarang ini sedang dalam posisi bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya dengan Dewan Pengawas KPK kita sekarang ini? Dewan Pengawas yang memang baru kali ini dibentuk dan memang sejak awal banyak menimbulkan tanda tanya, banyak menimbulkan reaksi publik untuk menolak pembentukannya. Tapi itulah istilahnya nasib sudah jadi bubur. Undang-Undang KPK nomor 19 tahun 2019 gitu ya, 17 2019 ternyata akhirnya berkaitan dengan pembentukan Dewan Pengawas KPK disetujui oleh DPR dan sekarang ini sudah bekerja. Hanya saja kemudian Dewan Pengawas KPK dalam proses kinerjanya publik kemudian bertanya-tanya apakah betul serius menjaga marwah KPK atau justru menjustifikasi apa yang dikhawatirkan oleh publik, terutama dalam kasus Lili Pantauli yang kita tahu bahwa sekarang ini justru ada pertanyaan besar karena sekedar informasi, sekedar untuk kita ketahui semua bahwa berkaitan dengan LPS atau Lili Pantauli adalah beliau dilaporkan bukan hanya dalam satu kasus. Sekedar sekali lagi untuk mereview kembali, mengingatkan kita semua bahwa Lili Pantauli dilaporkan oleh Novel Baswedan CS sebenarnya adalah dalam berbagai kasus. Dan kasus pertama adalah kalau kita ingat bahwa Lili Pantauli ditengarai pernah membangun komunikasi, membangun hubungan komunikasi dengan salah seorang yang sedang bermasalah, sedang ditangani kasusnya oleh KPK, yaitu adalah dalam hal kasus Tanjung Balai. Dalam hal ini membangun komunikasi dengan wali kota nonaktif sekarang, yaitu adalah Syahrian. Lili Pantauli ditengarai menggunakan jabatannya, menyalahgunakan, melakukan perbuatan penyalahgunaan wewenang untuk kemudian membangun komunikasi kepada Syahrial dalam konteks kepentingan tertentu pribadi atau keluarganya. Ingat, saat itu di Tanjung Balai ada proses rekrutmen, ada proses untuk mutasi pegawai, dan dalamnya adalah ada keluarga LPS di sana. Teman-teman sekalian, berkaitan khusus dengan kasus yang pertama ini, kasus Tanjung Balai yang dilaporkan oleh Novel Baswedan sebenarnya betul sudah ditangani oleh Dewan Pengawas KPK. Bahkan putusannya sudah keluar, gitu ya, sudah selesai. Yaitu adalah kasus di mana dalam kasus ini, kalau kita lihat dalam konstruksi, proses penanganan dan konstruksi argumentasi, putusannya sangat bagus sekali, sangat kuat gitu ya, yang dibangun oleh Dewan Pengawas KPK. Di mana di sana dinyatakan bahwa Lili Pantauli secara sah dan meyakinkan gitu ya, diduga terbukti melanggar pasal 4 ayat 2 huruf B berkaitan dengan tentang penegakan integritas gitu ya, atau pedoman perilaku pegawai dan pimpinan komisioner di KPK.
gitu ya, yang kita lihat. Jadi yang bersangkutan ini adalah ditengarai melanggar, ditengarai untuk kemudian menggunakan kewenangannya gitu ya, untuk kepentingan tertentu, sehingga yang dinyatakan bahwa dalam putusan dinyatakan bahwa yang bersangkutan harus dijatuhi hukuman. Hanya saja kemudian ketika masuk pada amar putusan gitu ya, hasil sidang etik yang dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK ternyata kemudian mengusik rasa penasaran bagi publik, rasa keadilan, karena ternyata putusannya adalah hanya yang bersangkutan Lili Pantauli yang diduga pelanggarannya adalah pelanggaran jabatan, sumpah jabatan gitu ya. Tapi kemudian putusannya hanya dijatuhi hukuman potongan gaji selama 12 bulan, dan itu pun hanya 40% dari gaji pokok. Ingat, seorang pejabat negara gaji pokok mereka adalah hanya 5 juta lebih per bulan. Itu artinya kalau kita rata-rata kali 40%, maka potongan gaji bagi Bu Lili Pantauli adalah hanya 2 juta lebih per bulan. Padahal total gaji mereka selama dalam setiap bulannya adalah sebagai pimpinan komisioner KPK, karena di luar gaji pokok ada namanya tunjangan perumahan, ada tunjangan transportasi, ada tunjangan kesehatan dan macam-macam gitu ya, yang totalnya bisa mencapai per bulannya adalah 120 juta lebih untuk seorang komisioner di KPK. Ingat, di channel ini kita pernah bahas bahwa yang disoal publik bukan soal jumlah, tapi ini adalah relasi hukuman dengan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh seorang komisioner. Karena pelanggarannya adalah bukan pelanggaran administratif, bukan karena yang bersangkutan sering terlambat masuk kantor, atau karena yang bersangkutan mungkin kehadirannya rendah, tapi karena yang bersangkutan adalah ditengarai pelanggarannya adalah pelanggaran dalam bentuk pelanggaran jabatan, pelanggaran menyalahgunakan wewenang gitu ya, yang kita lihat di sana, bahkan melanggar undang-undang tindak pidana korupsi, di mana sangat tegas di sana sebenarnya adalah seorang komisioner tidak boleh membangun hubungan kepada siapapun juga yang sedang ada kasusnya ditangani di KPK gitu ya. Itu yang terjadi. Maka sebenarnya adalah harapan publik bukan potongan gaji, tapi yang akan keluar adalah mungkin saja adalah harapannya boleh jadi karena pemberhentian karena ditengarai melanggar sumpah jabatan. Dan ketika melanggar sumpah jabatan itu artinya melanggar amanat semangat pemberantasan korupsi. Tapi orang-orang itulah putusan KPK. Sebenarnya pada saat itu masih ada harapan publik. Yaitu adalah kalau kita lihat dalam KUHP dan termasuk sebenarnya kalau kita lihat undang-undang KPK, maka harusnya adalah Dewan Pengawas KPK mungkin akan membawa kasus Lili kepada penyidik untuk diproses secara pidana. Dan sangat jelas undang-undang KPK bahwa bagi pelanggaran tindak pidana, bagi pelanggaran yang membangun hubungan komunikasi, komisioner KPK maka hukumannya bisa 5 tahun. Tapi yang terjadi, Dewan Pengawas bergeming tidak membawa kasus Lili Pantauli ke penyidik untuk diproses secara pidana. Walau-walau gitu ya. Tapi itulah realitas yang terjadi. Publik melihat, akhirnya kemudian putusan keluar hanya potongan gaji. Dalam proses perjalanannya kemudian sang pelapor novel melihat bahwa ada sesuatu yang aneh dalam kasus yang lain. Ingat, sekali lagi kasus yang melibatkan dugaan kasus terhadap Lili Pantauli adalah bukan hanya kasus Tanjung Balai. Ada kasus lain yang mirip tapi tidak sama. Yaitu adalah kasusnya sama-sama membangun hubungan komunikasi kepada yang sedang berperkara gitu ya. Atau ada kasusnya ditangani di KPK tapi dengan aktor yang lain atau kepada pihak yang lain lagi. Dan wilayahnya pun, lokusnya pun berbeda. Kalau tadinya adalah Tanjung Balai, maka ini adalah kasus terjadi di Labuan Batu Utara gitu ya. Di mana juga Lili Pantauli membangun komunikasi dengan seseorang kontestan pilkada, yaitu Pak Darno pada saat itu gitu ya. Membangun hubungan dan pembicaraannya adalah justru berkaitan pada bagaimana skenario supaya kasus Bupati Labuan Batu segera diproses, ditangkap supaya bisa mempengaruhi elektabilitas kandidat tertentu pada saat itu. Itulah yang kemudian dilaporkan oleh Novel Baswedan CS gitu ya. Yang kemudian karena melihat bahwa ternyata dalam proses penanganan yang keluar putusan pada tanggal 30 Agustus, ternyata pelapor melihat bahwa tidak ada upaya maksimal yang dilakukan untuk bisa melakukan klarifikasi maksimal apakah betul pernah membangun komunikasi, melakukan pertemuan
Karena bupati yang sekarang Bupati Labuan Batu pada saat itu menyatakan bahwa punya bukti yang bersangkutan pernah bertemu dengan Pak Darno, salah seorang kontestan gitu ya, untuk kemudian mendesain supaya kasus yang melibatkan dirinya itu bisa segera diproses gitu. Dirinya maksudnya adalah Bupati Labuan Batu gitu ya yang terjadi. Sobat sekalian, berkaitan dengan kasus Labuan Batu Utara ini sebenarnya adalah kasus yang terjadi itu adalah pada tahun 2017. Di mana pada saat itu adalah Bupati Labuan Batu diduga terlibat suap berkaitan dengan dana alokasi khusus dari APBN gitu ya. Itu adalah pada tahun 2017 dan 2018. Bupati mereka adalah itu Pak Kamrudin gitu ya. Kamrudin Shah itu kemudian ditengarai terlibat dalam kasus suap dana alokasi khusus dari APBN. Yang kemudian pada saat itu juga ditengarai melibatkan salah seorang politisi. Pak Kamrudin dinyatakan bahwa untuk memuluskan proyek DAK ini kemudian melakukan suap dan nilainya cukup luar biasa, itu adalah $290.000 Singapura. Atas kasus ini kemudian akhirnya dinyatakan tersangka pada bulan April gitu ya, 2020, yang akhirnya proses berjalan dan ada skenario untuk kemudian bisa segera ditahan. Diduga pada saat itu ya, diduga ada skenario yang memang kemudian akhirnya dibantah bahwa itu tidak ada sama sekali. Berkaitan dengan ini sebenarnya Bupati Labuan Batu Utara itu kemudian diumumkan secara resmi sebagai tersangka oleh KPK itu adalah terjadi pada 10 November tahun 2020 dan diumumkan melalui jumpa pers itu melalui media karena PPKM gitu ya, pada saat itu ada Covid sehingga, dan yang mengumumkan adalah itu Bu Lili Fantauli pada saat itu diumumkan status bupati ini gitu ya. Nah, terlepas sebenarnya dalam berkaitan pada kasus dugaan ini, pada kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani oleh KPK, kita kembali kepada persoalan adalah soal laporan Nobel yang menyatakan bahwa pimpinan KPK, salah seorang pimpinan KPK, Bu Lili ini pernah membangun komunikasi dengan Darno, yaitu adalah salah satu kontestan pilkada di sana gitu ya. Yang kemudian oleh Dewan Pengawas menyatakan sumir. Saya pribadi tentu menjadi ragu dengan pernyataan bahwa laporan itu adalah sumir. Bagaimanapun juga, Novel Baswedan adalah ex-penyidik KPK yang sudah puluh tahun bertugas di sana dan tahu betul standar-standar yang namanya disebut kualifikasi pelaporan. Beliau adalah bukan masyarakat biasa dan bahkan masyarakat biasa pun tahu betul standar pelaporan gitu ya. Sehingga kemudian ketika tiba-tiba dinyatakan sumir, maka orang kemudian bertanya, yang mana sebenarnya sumir? Kalaupun itu kemudian bukti-bukti yang diajukan belum terlalu kuat, maka pertanyaan besarnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Dewan Pengawas KPK? Apakah betul sudah melakukan verifikasi atas laporan tersebut? Sudah melakukan klarifikasi terhadap yang terlapor? Atau ada upaya lain untuk kemudian segera melakukan proses penanganan sehingga kemudian ada kepastian hukum di sana? Karena bagaimanapun juga semua pihak menanti kepastian hukum. Tidak hanya kepada yang bersangkutan, kepada polisi gitu ya, tapi juga kepada publik. Biar kemudian semua menjadi terang benderang. Sebab bagaimanapun juga kepastian hukum dan proses penanganan yang profesional sangat berkaitan pada soal kepercayaan publik. Dan kepercayaan publik itu sangat penting dalam pemberantasan korupsi. Bila ini kemudian tidak terbangun, maka publik akan selalu menyatakan bahwa pemberantasan korupsi masih selalu berada di persimpangan jalan. Maka sekali lagi adalah kita berharap sebenarnya Dewan Pengawas KPK tidak kemudian serta-merta langsung menyatakan ini adalah laporannya sumir. Tapi yang kita tunggu sebenarnya adalah progres apa saja yang sudah dilakukan atas laporan tersebut. Kalau kemudian proses penanganan sudah dilakukan secara benar profesional, lalu kemudian tidak terbukti, maka saya kira ini adalah bagian juga dari pendidikan politik masyarakat bahwa yang bersangkutan punya hak untuk direhabilitasi dan baiknya dan tidak ada masalah. Tapi kemudian kalau tidak ada informasi soal penanganannya tiba-tiba disebut sumir, maka jangan juga serahkan publik untuk menyatakan bahwa jangan-jangan karena pelapornya adalah
orang yang selama ini memang adalah diposisikan berhadapan-hadapan dengan KPK. Beliau adalah ex penyidik KPK yang diusir secara paksa atas nama TWK keluar. Dan kalau kemudian proses penanganan itu berada pada soal interest pribadi, maka saya kira itu menjadi sesuatu yang tidak sehat dalam penanganan hukum kita, penegakan hukum kita gitu ya. Nah ini yang saya kira harus betul-betul kita benahi dalam proses penanganan hukum kita sekarang ini.